Ya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Jemaat GBS Kalvari Sukabumi, boleh kasih tepuk tangan. Kasih tepuk tangan lagi. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Haleluya, haleluya. Siapa yang bersemangat pergi gereja atau semangat ada di rumah mau ibadah gereja pada pagi hari ini? Lambaikan tangannya. Yeay, kasih sorak-sorai. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur Tuhan boleh kasih berkat kesehatan, berkat semangat, berkat sukacita, berkat keinginan, hasrat keinginan untuk tetap terus bersama-sama di dalam Dia. Thank you Jesus, terima kasih. Kita satukan hati di dalam doa. Thank you Jesus, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk perkenanmu, penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Pakai hidup kami lebih dan lebih lagi untuk menyukakan, untuk menyenangkan hati-Mu, untuk berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh percaya Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang teramat berkuasa, Engkau Allah yang memiliki otoritas penuh dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam telapak tangan pengasihan-Mu, ke dalam kuasa-Mu yang utuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, sebagaimana dalam Mazmur 103 ayat 1 berkata, dari dalam pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku. Thank you Jesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh
menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Boleh menyatakan kasih dan setia-Mu Tuhan. Boleh menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kami, setiap hari-hari kami Tuhan, boleh memuji terus Tuhan, memuliakan nama-Mu terus Tuhan, meninggikan nama-Mu terus Tuhan. Karena Engkau satu-satunya Allah yang layak kami puji, sekarang, dahulu, bahkan selama-lamanya. Thank you, Jesus. Bless the Lord, oh my soul. Sing together. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sing like never before, Tuhan. I worship Your holy name. Kami akan puji terus Tuhan, nama-Mu yang kudus. Thank you Jesus. Pimpin awal pertengahan pada akhir ibadah kami Tuhan. Pakai kami teruskan terus Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu yang hidup, orang-orang percaya boleh bersama-sama katakan amin. Ada sukacita, ada semangat. Kasih tepuk tangan bagi kita. Saya percaya kita punya Tuhan yang the biggest one, paling besar. Boleh lambaikan tangannya? Oke, berarti kita akan sungkan-sungkan untuk kasih tepuk tangan paling tinggi buat Tuhan kita. Sama-sama kita nyatakan, Tuhan Tuhan yang besar. Tuhan Tuhan yang besar. Raja besar. Kasih tepuk tangannya. Love you, God,
ajaib. Engkau Allah yang mulia Tuhan. Engkau Allah yang bisa buat mata kami tertuju kepadamu. Kami sungguh terpesona. Apa kabar saudaraku? Sekali lagi sebelum saudara duduk. Apa kabar saudaraku? Puji Tuhan. Aku diberkati. Sekali lagi lebih semangat. Puji Tuhan. Aku diberkati. Kasih tepuk tangan yang paling baik. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Ya. Saya yakin saudara pulang dengan membawa berkat yang besar, pemulihan, kesembuhan, kekuatan, pertolongan Tuhan. Karena kepada Tuhan yang kita beribadah pada hari ini adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha besar, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Haleluya. Saudaraku, bangsa Israel dulu dikatakan sebagai bangsa yang umat kepunyaan Tuhan, umat pilihan. Ya, tentunya sebagai umat pilihannya dia mendapatkan pemeliharaan Tuhan demi pemeliharaan, saudara. Ya. Dan bangsa Israel merupakan bangsa juga yang tegar tengkuk. Kenapa disebut seperti itu? Karena bangsa Israel dia mendapatkan pemeliharaan Tuhan, tetapi seringkali ya, sekali lagi ya, bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang merupakan umat pilihan Tuhan, mengalami banyak pemeliharaan Tuhan. Tapi bangsa ini juga dipanggil sebagai bangsa yang tegar tengkuk, ya. Dan
beberapa kali bangsa Israel perlu penyataan Tuhan bahwa bangsa ini punya Allah yang maha besar yang menyertai kehidupan mereka, dan mereka perlu bukti itu. Kadang-kadang mereka juga beralih kepada ilah-ilah lain. Artinya mereka membuat patung, menyembah patung. Ya. Sekali waktu Musa pada waktu itu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dan sekali waktu Musa dipanggil oleh Tuhan untuk naik ke atas Gunung Sinai, ya, selama 40 hari 40 malam, cukup lama untuk mendapatkan 10 The Ten Commandments, 10 perintah Tuhan, ya, cukup lama. Tetapi ketika Musa sudah beres dengan Tuhan urusannya, dan Musa turun dari atas gunung itu, apa yang terjadi, saudara? Bangsa Israel sedang berpesta dan mereka menyembah patung buatan mereka sendiri, saudara, yang dinamakan patung anak lembu emas. Dan mereka menyembah, dan Musa marah pada waktu itu, ya, dan Musa juga minta ampun kepada Tuhan untuk bangsa ini yang sudah beralih kepada ilah lain. Juga lama, ya, minta ampun selama 40 hari 40 malam. Israel lupa bahwa Tuhanlah yang sudah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Pada waktu itu cukup lama, kalau baca sejarahnya, perbudakan Mesir itu kurang lebih 400 tahun. Dan bangsa Israel lupa bahwa yang membebaskan itu adalah Tuhan yang maha besar. Ya. Oleh sebab itu, tema pada hari ini adalah God is great. Tuhan itu maha besar. Ya. Kok nggak muncul lagi di sini ya, Grace? Ini. Ya, nggak apa-apa. Tuhan itu maha besar. God is great. Kadang kita juga lupa, namun kita harus ingat dan percaya bahwa Tuhan yang padanya kita percaya dan beribadah pada hari ini adalah Tuhan yang besar. God is great. Tuhan itu maha besar. Kita baca di dalam Mazmur 135 ayat yang kelima. Sesungguhnya aku tahu, sama-sama baca ya, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita melebihi segala Allah. Dalam bahasa Inggris ditulis, For I know that the Lord is great, and that our Lord is above all gods. Mengatasi semua Allah. Bahkan Tuhan bisa melakukan apa saja. Ya, di dalam Mazmur 135 ayat 6. Sama-sama baca 1, 2, 3. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Jadi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Karena Dia bisa melakukan apa saja yang dikehendakinya, karena Tuhan kita maha besar. Amin, saudara. Nah, bagaimana kita mengalami God is great dalam kehidupan kita? Bagaimana kita mengalami Allah yang besar dalam kehidupan kita, saudara? Ya, seringkali kita tidak mengalami itu, saudara. Yang pertama adalah with God. Apa, saudara? With God artinya bersama dengan Tuhan. Jadi kita tidak melakukannya sendiri, saudara. Kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan lakukan hal-hal yang besar, saudara. Ya. Mazmur 60:14 kita baca sama-sama. Mazmur 60:14, 1, 2, 3. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kita. Jadi dengan Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Ayat-ayat lain mengatakan Tuhan yang akan berperang ganti kita. Ya, jadi Dia sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kita. Ayat ini merupakan kesimpulan dari Raja Daud bahwa dia selalu mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam peperangan. Ya, dan kemenangan ini Daud merasakan bahwa dia mengakui bahwa kemenangan ini bukan karena Daud hebat. Dia punya perwira-perwira yang luar biasa, dia punya pasukan yang besar. Enggak, tetapi karena pemberian Tuhan, karena Tuhan menyertai Daud. Ya, oleh sebab itu dalam 1 Samuel 18:14 mengatakan Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Artinya apa? Tuhan bersama dengan Daud. Tuhan bersama dengan Daud, bukan Daud ya. Tuhan bersama dengan Daud. Ya, itu artinya bahwa Tuhan menyertai dia.
Bahkan ketika Daud menghadapi tantangan yang sangat besar, pada waktu itu Daud harus menghadapi Goliat. Dan apa yang terjadi, saudara? Saul ketakutan. Perwira-perwira Israel pada waktu itu sangat ketakutan sekali menghadapi Goliat yang besar dan hebat. Ya, tetapi apa yang terjadi, saudara? Daud maju karena dia yakin dia bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan di dalam 1 Samuel 17:45, saya bacakan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebih, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Di ayat ini kita lihat ada satu spirit, ada satu keyakinan dari Daud bahwa dia percaya Tuhan menyertai Daud. Itu yang harus kita bangun. Dan dia yakin bahwa Tuhan beserta dengan Daud. Ya, ada keyakinan yang besar di ayat ini. Dan akhirnya apa? Daud mengalahkan Goliat yang besar itu bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, bukan dengan tombak, tetapi dengan kuasa Tuhan. Amin, saudaraku. Seringkali kita menghadapi masalah-masalah yang besar. Seringkali kita menghadapi seperti Goliat di hadapan kita, saudaraku. Ya, dalam bahasa Chinese-nya tadi saya tanya sama Pak Ho, bohwat. Kalau ada masalah-masalah yang nggak bisa diatasi, bohwat, ya betul ya. Bohwat udah nggak bisa diatasi, udah nggak bisa berbuat apa-apa. Seringkali kita mendengar kata-kata gini, waduh, udah hampir mati rasanya menghadapi ini. Ya mungkin itu masalah keuangan, keluarga, anak-anak saya masa depannya seperti apa, usaha saya, bisnis saya kacau semua. Ya, bohwat, udah bohwat, keadaannya nggak bisa diapa-apain lagi. Ya, tetapi saya mau kasih tahu sama sekarang melalui firman Tuhan pada hari ini, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan bersama dengan Tuhan, kita akan merasakan Allah yang maha besar, dan bersamanya kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Ya, saya percaya ketika Tuhan bersama dengan kita, pertolongan pasti terjadi, mujizat dinyatakan, saudara. Bahkan Tuhan akan membela semua perkara dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Tuhan itu maha besar. Dan ketika kita bersama dengan Tuhan, kita akan alami itu. Amin. Sama-sama katakan with God. 1, 2, 3. Sama-sama katakan bersama dengan Tuhan. 1, 2, 3. Bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama. Ketika kita bersama dengan Tuhan, kita pasti mendapatkan pertolongan Tuhan. Kita pasti mengalami kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ya, adalah repent. Bertobat. Ya, saudara. Bertobat adalah syarat untuk kita mengalami kebesaran Tuhan. Ya. Dan juga bertobat merupakan syarat kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya. Di Mazmur 60 yang tadi kita baca, kalau saudara baca dari mulai ayat yang pertama sampai yang ke-14, itu sebetulnya di situ kita lihat bahwa Daud dan umat Tuhan mengalami kekalahan, saudara. Ya, kalau selama ini kita kan bisa lihat cerita Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Tapi di Mazmur 60 itu Daud mengalami kekalahan, saudara. Dan dia mengakui bahwa dia bersama umat Tuhan kalah, saudara. Kalah total. Kenapa, saudara? Karena Tuhan menarik bala bantuannya dan perlindungan Tuhan. Apa penyebabnya, saudara? Dosa. Dosanya apa yang dibuat oleh bangsa Israel? Bangsa Israel sudah tidak lagi melakukan perintah Tuhan dan tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, dosa ini yang membuat Allah murka, sehingga dia menarik semua perlindungan Tuhan, bantuan daripada Tuhan, dan membuat Israel kalah. Tapi akhirnya bertobat. Di ayat 14 dikatakan bahwa segala perkara di ayat 14 dikatakan, aku akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, dan dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Seringkali dosa yang membuat kita tidak mengalami hal yang besar. Ya. Oleh sebab itu kita harus bertobat. Dosa apa? Ya. Membunuh? Saya bukan membunuh. Mencuri? Saya bukan mencuri. Ya. Lantas dosa apa? Saya harus bertobat dari saya sudah melakukan kehendak Tuhan. Saudaraku, banyak yang tanya, kadang-kadang seperti ini, Pastor, kalau gini dosa nggak? Kalau begitu dosa nggak? Seringkali kita
nggak tahu ya batasan dosa. Nah, di firman Tuhan ada tentang ukuran batasan dosa. Kita baca di dalam Yakobus 4 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. Ini adalah ukuran batasan tentang dosa. Jadi saudara nanti bisa tahu, oh kalau begitu dosa. Oh kalau begini dosa, nggak boleh. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jikalau saudara tahu melakukan yang baik, tetapi saudara tidak melakukannya, saudara berdosa. Ya tapi saya tidak membunuh, saya nggak mencuri, betul. Ya, kalau saudara tahu merokok itu merusak tubuh, merusak kesehatan, minum minuman keras sampai mabuk saudara itu merusak kesehatan, itu dosa. Ya tapi saya nggak membunuh, saya nggak mencuri. Ya, loh kemarin kok nggak ke gereja, kemarin kok nggak berdoa, kemarin kok nggak baca Alkitab, mencuri waktunya Tuhan. Ketika kita mencuri waktunya Tuhan itu juga dosa. Ya seharusnya saudara pagi-pagi berlutut berdoa, minta pimpinan Tuhan, saudara tidak melakukannya, saudara berdosa. Karena ayat ini tadi mengatakan, jikalau kamu tahu melakukan yang baik tetapi kamu tidak melakukannya, saudara berdosa. Sama yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mungkin pada waktu itu mereka nggak ngerti, tetapi pada waktu itu bangsa Israel sudah tidak lagi melakukan kehendak Tuhan, sudah tidak lagi menyenangkan hatinya Tuhan. Itu yang membuat Tuhan murka dan mengambil bantuannya dan perlindungan Tuhan. Maka Israel kalah. Oleh sebab itu kita harus perhatikan baik-baik saudara ya. Contohnya lagi mulut kita kadang-kadang berdosa saudara. Mulut untuk apa saudara? Salah satunya untuk makan, ya. Nah kalau saudara makan berlebihan, udah tahu saudara obesitas misalnya, saya agak obesitas. Jadi saya harus batasin makannya. Kalau makan terus kebanyakan, jadi dosa, betul nggak? Nggak baik untuk kesehatan, ya. Kalau saudara tahu makanan itu berkolesterol, wah, saya pengen makan ini. Tahu kolesterol? Kalau saudara makan sesuatu yang berkolesterol, selalu riut. Suka riut ya? Riut ya kesini ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan angkat semua kolesterol itu, makan. Saudara riut, saudara berdosa. Ya, itu dalam hal makan. Ya, contohnya saudara ya. Karena banyak sekali kadang-kadang dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak kita sadari. Oleh sebab itu batasan dosa seperti dalam Yakobus 4 ayat 17 ya. Mulut juga untuk kita bicara. Ya. Kalau saudara bicara kotor, saudara bicara kasar, saudara bicara sesuatu yang tidak membangun, saudara menjelekkan orang, itu juga dosa. Ya. Oleh sebab itu kita harus benar-benar bertobat. Ya. Karena dosa ini yang firman Tuhan katakan bahwa dosa ini yang akan membuat kita tidak mengalami kebesaran Tuhan. Bahkan dosa ini yang akan kalau terus dilakukan dan kita tidak bertobat itu akan membawa kebinasaan. Ya, ayat lain mengatakan dalam Roma kalau salah, sebab upah dosa adalah maut. Oleh sebab itu kita harus bertobat ya dari semua perbuatan-perbuatan dosa kita dan jangan melakukan dosa. Ayat kita akan baca dalam Ayub 22 ayat 23, 27 dan 28. Ayub 22 ayat 23, 27 dan 28. Sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, terus ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalannya. Luar biasa ya seru. Kalau kita bertobat, artinya apa? Tuhan mengabulkan doa kita. Dan keputusan apapun yang saudara ambil, itu akan terlaksana. Ya, perhatikan ayat ini. Kalau kita bertobat, Tuhan akan mengabulkan doa kita dan keputusan apapun, ya, yang saudara ambil akan tercapai. Jadi dosa ini adalah yang membuat saudara tidak mengalami kebesaran Tuhan. Oleh sebab itu, bertobatlah. Tinggalkan semua perbuatan dosamu dan jangan berbuat dosa lagi. Dan saya yakin
ketika saudara bertobat, repent, bertobat, maka saudara akan mengalami kebesaran Tuhan di dalam kehidupan saudara. Amin, saudaraku. Sama-sama berseru, bertobat, 1, 2, 3. Bertobat. Maksudnya bukan buat orang lain ya, buat diri sendiri. Sama-sama katakan repent, 1, 2, 3. Repent. Amin. Puji Tuhan. 2 hal ini yang akan membuat kita mengalami kebesaran Tuhan. Amin. Yang pertama tadi apa? With God, bersama dengan Tuhan. Yang kedua kita bertobat dari semua dosa-dosa kita dan jangan berbuat dosa lagi. Maka saudara percaya, saudara akan mengalami kebesaran Tuhan di dalam kehidupan saudara. Pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, saudara akan rasakan. Amin. Haleluya. Kita sampai pada kesimpulan. Saya undang tim pelayanan untuk maju ke depan. Judulnya apa tadi? God is great. Artinya Tuhan Maha Besar. Dia bisa melakukan apa saja karena Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia Tuhan yang Maha Besar. Ya, oleh sebab itu alami Tuhan yang Maha Besar dengan cara apa tadi? Bersama dengan Tuhan. Ya, maka kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang gagah perkasa, keajaiban, mujizat kita akan alami dan bertobat. Ya, meninggalkan semua perbuatan dosa kita dan jangan berbuat dosa lagi. Maka kita pasti akan mengalami Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit diri. Kita nyanyikan dengan penuh semangat karena kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang luar biasa dan kita akan alami kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Sama-sama katakan Tuhan Allah yang Maha Besar. 1, 2, 3. Tuhan Allah yang Maha Besar. Sama-sama katakan Tuhan Allah yang Maha Besar. 1, 2, 3. Tuhan Allah yang Maha Besar. Oke. Sebab Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Engkau Allah yang besar, mengatasi segala langit, mengatasi apa yang ada di dunia ini Tuhan. Karena Engkau Allah pencipta, Allah yang menciptakan kami semua. Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus kami sebagai makhluk ciptaan-Mu yang sebetulnya diciptakan segambar dengan Engkau. Biarlah hidup kami juga boleh sepadan dengan firman-Mu. Kami boleh senantiasa bersama dengan Engkau setiap waktu, setiap saat. Mengingatkan selalu diri kami bahwa kami ini adalah ciptaan Engkau yang harus
kehidupan kami juga mempermuliakan nama Tuhan. Kami yang sudah ditebus dengan darah-Mu yang mahal, biarlah kehidupan kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan ada pertobatan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak melakukan perkara-perkara yang menyedihkan hati Engkau. Tetapi biarlah apa yang kami lakukan boleh senantiasa berkenan dan menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Biarlah tanamkan firman-Mu, dan setiap hari kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam kuasa firman-Mu, sehingga kehidupan kami akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan, dan kami tidak lagi merasakan putus asa atau hilang pengharapan, karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh besar, yang sudah menebus kami. Terima kasih dan yang sudah menyelamatkan kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat buat sesama kami juga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami percaya kami yang sudah datang pada hari ini, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan karena darah Yesus. Terutama Tuhan, kami sudah punya warga negara kerajaan surga. Kami masuk ke dalam sana. Terima kasih Bapak. Terpujian nama-Mu. Saudaraku, mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Happy Sunday, Jesus bless you. Kasih tepuk tangan paling tinggi buat Tuhan kita yang terhormat. Kita mau siapkan korban persembahan di tempat ini, dan kita orang-orang percaya sungguh kagum akan kebesaran Tuhan atas hidup kita. Dipuji nama Tuhan. Satu pujian yang akan diakui oleh